Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk menjelaskan tentang algoritma searching. Searching adalah sebuah metode pencarian guna menemukan data atau informasi yang sedang dicari. Sebuah perlukan untuk mendapatkan informasi atau data dari kumpulan data yang belum diketahui. Searching ada dua, yaitu sequential search dan binary search. Sequential search, yaitu konsep yang digunakan dalam metode ini adalah membandingkan data-data yang ada di kumpulan tersebut. Sequential search atau pencarian berurutan adalah suatu teknik pencarian data dalam array atau satu dimensi yang akan menelusuri semua elemen-elemen array dari awal sampai akhir, di mana data-data tidak perlu diurutkan terlebih dahulu. Pencarian berurutan menggunakan prinsip data yang ada dibandingkan satu persatu secara berurutan dengan yang dicari sampai data tersebut ditemukan atau tidak ditemukan. Binary search, teknik ini hanya dapat diterapkan pada data yang terurut. Pencarian dilakukan dengan memeriksa titik tengah dari tabel. Pencarian dengan cara ini akan mengurangi waktu karena pembandingan harga direduksi secara algoritma dengan basis 2. Kecepatan pencarian sebanding dengan IN. Binary search ada 3 bandingan harga yang dicari dengan harga elemen tengah. Yang pertama, jika sama berarti ketemu. Kedua, jika titik tengah lebih besar, maka cari pada belahan bagian kiri. Yang ketiga, jika titik tengah I lebih kecil, maka cari pada belahan bagian kanan. Oke, selanjutnya kita masuk pada bagian tracing untuk sequential search. Oke, ini ada codingan yang telah saya buat sesuai dengan soal yang diberikan pada Google Classroom. Lalu berikutnya kita copy saja. Lalu kita masukkan di bagian notepad. Oke, habis itu kita sedikit rapikan. Nah, oke, berikutnya sebelum integer array kita coba masukkan lagi yaitu index array-nya. Oke, indeksnya kita mulai dari 0. Oke, setelah kita masukkan indeks, langsung saja kita masuk ke bagian persyaratan. Nah, kita lihat di sini syarat untuk melakukan if atau masuk ke dalam perintah if itu yaitu syaratnya yaitu i-nya harus kurang dari 7 atau kurang dari apa yang kita cari. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian kita coba lihat. Yang pertama, karena ini kita pakainya sequential search, jadi dia berurutan dari yang paling awal sampai dengan ditemukannya sesuatu yang kita cari dalam array tersebut. Oke, i pertama kita lihat di sini i sama dengan 0. Jadi kita langsung masukkan saja 0 kurang dari 7. Nah, apakah 0 itu kurang dari 7? Jawabannya ya. Nah, kalau ya bagaimana? Kita masuk ke bagian if-nya. Setelah kita masuk bagian if, nah kita masukkan saja langsung array 0, array seperti ini, array i-nya berapa tadi di sini, yaitu 0. Array i sama dengan array i atau array 0 sama dengan find atau apa yang kita cari, yaitu 7. Lalu berikutnya kita lihat array i itu berapa.
array 0 itu berapa? Nah, array 0-nya itu kan 2. Apakah 2 itu sama dengan 7 atau apakah dia sama dengan yang kita cari? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak, kita pindah ke indeks berikutnya. Kita lihat indeks setelah 0 berapa, yaitu 1. Nah, apakah 1 ini kurang dari 7? Jawabannya ya. Kalau ya bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita masuk ke bagian if-nya. Nah, setelah itu kita masukkan array i atau array berikutnya berapa? Array 1 sama dengan 7. Nah, kita lihat array 1 itu berapa sih? Nah, array 1 kita lihat di sini di bagian indeks array. Nah, array 1 itu 7. Kita tulis 7. Apakah 7 sama dengan 7? Nah, jawabannya iya. Nah, gimana kalau misalnya jawabannya sudah kita temukan, jawabannya sudah iya, kita harus bagaimana? Berikutnya kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu found sama dengan i. Found sama dengan i. Oke, kita masukkan found sama dengan i-nya tadi berapa, yang indeks ke berapa, yang di situ hasilnya akan menemukan hasilnya adalah 7. Itu found sama dengan 1. Nah, setelah itu apa? Kita masuk ke perintah break. Atau di sini sudah bisa dikatakan bahwa programnya telah selesai. Nah, ini hasil tracingan yang telah kita buat. Kita coba lihat ke programnya. Nah, kita lihat apakah tadi found-nya itu sama dengan 0. Tadi kita tahu bahwa found-nya itu sama dengan 1. Nah, karena di sini found-nya itu tidak sama dengan 0, maka kita masuk ke bagian yang else. Nah, dimana yang akan ditampilkan pada saat program di running sebentar adalah data %d terdapat pada indeks %d atau data find terdapat pada indeks found. Nah, kita lihat bahwa kita cari adalah data ke-7 terdapat pada indeks keberapa yang kita dapat di tracing tadi, yaitu pada indeks pertama. Nah, berarti yang akan muncul nanti pada saat kita running program adalah data ke-7 terdapat pada indeks 1. Mari kita cek. Nah, betul saja seperti yang kita tracingkan tadi bahwa data ke-7 itu terdapat pada indeks 1. Nah, jadi itu saja untuk tracing sequential search. Kita akan berlanjut ke bagian binary search. Oke, lanjut kita akan melanjutkan ke bagian binary search. Nah, di sini sama seperti sequential search tadi, saya sudah membuat codingannya di sebelah sini. Nah, karena ini binary search, jadi dia agak sedikit lebih panjang daripada sequential search. Sequential search tadi kita masukkan, kita copy sampai sini, lalu kita masukkan ke node. Nah, kita sedikit rapikan dulu. Oke, baik, setelah sedikit dirapikan, sama seperti sequential search tadi, kita masukkan dulu indeksnya. Kita tulis dulu indeksnya biar kita nggak lupa bahwa itu angka tersebut berada di indeks keberapa. Nah, karena kita telah buat indeksnya, kita lihat di sini. Last sama dengan n-1. Nah, biar gampang kita rubah dulu n-nya, karena di bagian tracing kita rubah variabel n menjadi variabel angka. Itu last sama dengan, nah kita lihat n-nya berapa? 18 dikurang 1. 18 dikurang 1 hasilnya berapa? 17. Sama seperti yang last tadi, middle-nya juga kita buat seperti itu. Middle dalam kurung first-nya berapa, kita di sini first-nya ada 0. Jadi kita ketik
0 ditambah lasnya berapa, itu 17. Habis itu kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 0 tambah 17 kan 17, terus dibagi 2. Nah, gimana tuh? 0 tambah 17, 17, terus dibagi 2 hasilnya 8,5. Nah, tapi ini karena menggunakan integer, jadi kita bulatkan dari 8,5 menjadi 8. Nah, setelah kita tahu nih lasnya ada 17, terus middle-nya ada 8, kita masuk ke bagian while. Kita copy saja. Nah, kita lihat while first-nya berapa? 0. Apakah 0 itu kurang dari sama dengan lasnya berapa tadi? 17. Nah, jawabannya ya. Kalau ya, karena di sini ada 3 kondisi di mana ada if, else, dan else. Jadi kita mulai dari if dulu. Kita lihat array middle. Nah, array middle-nya berapa? Sama yang sudah kita lihat tadi bahwa array middle atau middle-nya itu 8. Nah, habis itu kita lihat file-nya berapa sih yang kita mau cari tuh. Nah, file-nya di sini 7. Jadi kita taruh sini 7. Nah, setelah itu kita lihat array ke-8 atau indeks ke-8 tuh isinya apa sih? Nah, di sini isinya 8, 40, indeks ke-8 itu adalah 42. Terus ini 42 kurang dari 7. Nah, apakah 42 itu kurang dari 7? Ya, jawabannya tidak. Nah, kalau tidak bagaimana? Kita masuk ke kondisi berikutnya, kita masuk ke bagian else if-nya. Array middle sama seperti tadi 8. Nah, sama dengan 7 atau sama dengan apa yang kita cari. Nah, kita lihat array 8 atau array middle-nya tadi berapa? 42. 42, apakah 42 itu sama dengan 7? Jawabannya tidak. Nah, kalau tidak bagaimana? Nah, kita masuk lagi ke bagian yang else. Else bagaimana? Yaitu else last sama dengan middle min 1. Nah, kita masukkan last sama dengan middle-nya berapa? 8 kurang 1. Hasil 8 kurang 1 berapa? 7. Nah, setelah masuk ke else, kita langsung masuk lagi ke middle, ke bagian sini. Ya, kita masukkan middle sama dengan dalam kurung first ditambah last tutup kurung dibagi dengan 2. Nah, kita lihat middle sama dengan first-nya berapa? Kita lihat first-nya tadi tetap 0, terus ditambah. Nah, last-nya ada yang berubah nggak? Nah, di sini last-nya berubah menjadi 7 dari yang awalnya 17 berubah menjadi 7 karena kita masukkan ke kondisi else-nya. Nah, 0 tambah dengan 7 tutup kurung terus kita bagi 2. 0 tambah 7 berapa? 7 dibagi 2 hasilnya berapa? 3,5. Sama seperti tadi karena kita menggunakan integer, jadi dari 3,5 itu berubah menjadi 3. Atau dibulatkan ke 3. Nah, oke, karena setelah itu kita masuk lagi ke bagian while-nya. Nah, kita lihat first kurang dari sama dengan last. First-nya berapa? First-nya masih sama, yaitu 0. Oke. Last-nya berapa? Karena tadi kita sudah rubah last-nya di sini, di bagian else last-nya sudah berubah menjadi 7. Jadi sini kita tidak masukkan 17 lagi, kita tinggal masukkan 7. Nah, 0 kurang dari sama dengan 7 enggak? Jawabannya iya. Nah, setelah itu kita mulai lagi kondisi dari kita masuk lagi di bagian if dulu. Oke. If array middle, kita lihat array middle-nya berapa? Di sini array middle-nya sudah berubah, udah nggak pakai yang 8 lagi karena udah dilihat di sini bahwa array middle-nya berubah menjadi 3. Array middle-nya 3, terus
kurang dari find. Find-nya berapa? Sama dengan tadi 7. Nah, apakah kita lihat lagi array ketiga tuh ada isinya apa sih? Nah, di sini kita lihat lagi di index array bahwa array ketiga itu adalah 11. Apakah 11 ini kurang dari 7? Ya, jawabannya tidak. Nah, kalau tidak bagaimana? Sama seperti yang tadi, kita masuk lagi ke bagian else if. Else if array middle berapa? Sama dengan tadi 3 kurang dari 7. Array middle itu 3, sama berarti di sini karena dia pakai else if berarti dia sama dengan 7, atau apakah array 3 itu sama dengan 7? Nah, berikutnya kita lihat array 3 ini berapa? Sama seperti tadi, array 3 itu 11. Apakah 11 itu sama dengan 7? Jawabannya tidak. Kalau tidak bagaimana? Sama seperti tadi, kita masuk ke bagian else-nya. Nah, terus else kita lihat di sini. Last sama dengan middle min 1. Di situ last sama dengan middle-nya berapa? Kita lihat di sini middle-nya 3 dikurang 1. Nah, hasil dari 3 dikurang 1 itu berapa? Hasilnya 2. Nah, habis itu kita masuk ke bagian middle lagi. Kita masuk lagi ke bagian middle. Sama dengan first-nya berapa? Kita lihat tadi, first-nya masih 0, terus ditambah dengan 2, terus dibagi 2. Dalam kurung, terus kita bagi dengan 2. Nah, berapa sih? 0 tambah 2 kan 2, terus dibagi 2 sama dengan 1. Nah, terus habis dari itu, karena kita sudah mendapatkan middle lagi, kita masuk lagi ke bagian while. Kita masuk lagi di proses while-nya. Nah, berapa? First kurang dari sama dengan last lagi. First-nya 0, terus kita lihat last-nya berapa? Karena sudah masuk di perintah else tadi bahwa last-nya itu 2, apakah 0 itu kurang dari sama dengan 2? Jawabannya ya. Kalau ya bagaimana? Sama lagi seperti yang di atas, kita masuk lagi ke perintah if-nya, ke bagian if-nya. If array middle berapa? Kita lihat di sini 1. Sudah berubah karena tadi di atas middle-nya berubah menjadi 1. Oke, setelah itu kurang dari find 7. Kita lihat array 1 itu isinya berapa? Array 1, lihat lagi di bagian index array bahwa array index pertama itu isinya adalah 7. Apakah 7 itu kurang dari 7? Jawabannya tidak. Berarti kita masuk lagi ke bagian else if. Array middle-nya berapa tadi? Array middle-nya 1. Sama dengan find atau sama dengan 7. Nah, kita lihat isi array 1 itu berapa? 1 itu 7 sama dengan 7. Apakah 7 itu sama dengan 7? Jawabannya ya. Kalau misalnya jawabannya ya, kita lihat di bagian else if. Kita masuk ke bagian yang ini, found sama dengan middle. Found sama dengan middle. Situ masuk lagi ke found. Nah, middle-nya berapa? Kita lihat di sini. Middle-nya itu 1. Nah, setelah masuk ke found, kita lihat di sini langsung ada perintah untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan pada saat kita running program. Nah, kita copy saja. Nah, bahwa yang akan terprint nanti pada saat kita running program yaitu data find ditemukan terdapat pada indeks ke found. Nah, kita lihat data yang kita cari itu find-nya itu berapa? 7. Nah, yang kita sudah dapat tadi bahwa found-nya itu kita temukan di indeks pertama. Jadi yang bakalan ditampilkan yaitu data 7 ditemukan
terdapat pada indeks ke-1. Oke, setelah ditampilkan printf seperti itu, apa berikutnya? Kita lihat lagi, bawahnya ini ada break. Nah, berarti kita masukkan break. Berarti dari dia ngenampilin data 7 ditemukan terdapat pada indeks ke-1, habis itu kemana? Ke break. Break itu apa? Berarti program yang telah kita lakukan tadi sudah selesai. Nah, terus kita lihat apakah tracing binary search yang kita lakukan ini benar tidak kalau kita running programnya. Mari kita cek. Oke, di sini kita langsung running saja. Nah, betul apa yang telah kita lakukan tracingan itu yang muncul pada saat kita running program. Nah, kita lihat data ke-7 ditemukan pada indeks ke-1, yaitu indeks found sama dengan 1 ini. Nah, jadi buat tracingan binary search seperti itu.